Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munif Sulaiman. Saya mahasiswa Unuga Cilacap, jurusan Bimbingan dan Konseling. Saya di sini akan menjelaskan tentang landasan-landasan bimbingan dan konseling. Sebagai sebuah layanan profesional, bimbingan dan konseling seharusnya dibangun di atas landasan yang kokoh. Landasan bimbingan dan konseling yang kokoh merupakan tumpuan yang tercipta layanan bimbingan dan konseling yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan. Landasan bimbingan dan konseling meliputi yang pertama landasan filosofis, yang kedua landasan psikologis, yang ketiga landasan sosial budaya, yang keempat landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Landasan filosofis terutama berkenan dengan upaya memahami hakikat manusia dan dikaitkan dengan proses layanan bimbingan dan konseling. Landasan psikologis berhubungan dengan pemahaman tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan bimbingan dan konseling, meliputi motif dan motivasi, pembawaan dan lingkungan, perkembangan dan individu, belajar, dan kepribadian. Landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya berkenan dengan aspek sosial budaya sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu yang perlu dipertimbangkan dalam layanan bimbingan dan konseling, termasuk di dalamnya mempertimbangkan tentang keagamaan budaya. Landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Landasan ilmu pengetahuan dan teknologi berkaitan dengan layanan bimbingan dan konseling sebagai kegiatan ilmiah yang harus senantiasa mengikuti laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat. Dalam layanan bimbingan dan konseling dalam konteks Indonesia, di samping berdasarkan pada keempat aspek tersebut, kiranya perlu memperhatikan pula landasan pedagogis dan landasan religius dan landasan yuridis formal. Landasan pedagogis dalam layanan bimbingan dan konseling ditinjau dari 3 segi, yaitu pendidikan sebagai upaya pengembangan individu dan bimbingan merupakan salah satu bentuk kegiatan pendidikan. Pendidikan sebagai inti proses bimbingan dan konseling. Pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan bimbingan dan konseling. Yang kedua, yaitu landasan religius. Landasan religius dalam layanan bimbingan dan konseling ditetapkan pada 3 hal pokok, yaitu yang pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, sikap yang mendorong perkembangan dari peri kehidupan manusia berjalan ke arah dan sesuai dengan kaidah-kaidah keagamaan. Yang ketiga, upaya yang memungkinkan berkembang dan dimanfaatkannya secara optimal suasana perangkat budaya termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi serta
kemasyarakatan yang sesuai dengan dan meneguhkan kehidupan beragama untuk membantu perkembangan dan pemecahan masalah. Landasan Yuderis. Landasan Yuderis formal. Landasan Yuderis formal berkenan dengan berbagai peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang bersumber dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, serta berbagai aturan dan pedoman lainnya yang mengatur tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling di Indonesia. Ya, itu saja penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.